Kalau yang sekarang kita upgrade ini, dia pakoy. Tapi dia punya tarik dari depan yang luar biasa. Gitu. Mainnya udah nggak ada jual lontong sayur, udah nggak ada. Jadi dia tetap di atas, dia masuk, dia narik. Dia dapat celah dari depan, dia tarik dari depan. Istilahnya dengan ternakan seadanya seperti ini, saya belum merasa cukup, saya belum merasa puas, saya masih tetap harus upgrade ke depannya lebih baik dan lebih baik. Kita pernah coba ayam mangun kita silang pakoy. Jadi mainin nanggung. Dengan perawatan yang udah bener-bener standarnya perawatan ayam, dari kebersihan, dari vaksin, pengontrolan, dari pakan, semua itu harus benar-benar dijaga. Di dunia ayam ini, suka dukanya gimana sih, Suka dukanya sih, kalau sekarang tinggal sukanya aja sih. Orang mah cerita dulu yang sedihnya ya. Jangan suka aja lewat. Kesedihan kita ceritain. Dari zaman tahun-tahun nggak ada matinya. Nggak ada mati ya, Bang? Emang di tahun 2020 sampai 2024 ini agak lebih melonjak. Kalau saya terus terang, kemarin waktu lalu-lalu tuh saya masih suka main. Tapi saya ayam sebagus apapun, kalau hasil ternakan saya sendiri saya jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para penghobi ayam apa nih khususnya nih ya? Semuanya lah. Semuanya lah ya. Oke, semuanya. Hari ini kita mau ngobrol bareng sama salah satu penggiat dan ownernya dari ANT Praktikasi, yaitu Ayan. Nah, oke Ayan, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit lah ya tentang biografi Ayan lah ya selama ini, karena yang kita tahu Ayan itu sebelumnya tuh bukan main ayam guys, jadi beliau ini main burung ya? Ya burung. Main burung, lalu pindahlah ke ayam ini. Ya, semuanya saya mainin Sebenarnya semuanya mainin. Saya nggak mainin. Nah, kita dimainin. Oke, jadi sekarang kita mau tanya-tanya nih. Boleh, aman. Santai aja. Jadi kita mau ngebahas tentang ini kan, kalau bisa dibilang ayam ini tuh nggak ada matinya ya. Nggak ada matinya, selalu tetap konsisten lah, stabil terus di dunia penghobi ini. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sedikit sama Ayan. Untuk tahun-tahun sekarang di dunia ayam ini gimana sih? Lagi rame ya kan, kita tahu sendiri kalau ayam laga ini banyak jenisnya gitu ya. Yang sekarang yang lagi rame-rame ini sebenarnya gimana sih untuk ayam ini sebenarnya dari zaman tahun-tahun nggak ada matinya sih. Nggak ada mati ya, cuman emang di tahun 2020 sampai 2024 ini agak lebih melonjak karena mungkin media sosialnya semakin bagus, jadi orang nyari ayam tuh dipermudah. Kalau dulu kan kita paling nyari ayam cuma omongan-omongan orang. Ada ayam bagus di sana, kita samperin gitu kan. Tahu-tahu ya hasilnya nggak bagus, atau ada yang bisa lebih bagus gitu kan. Kalau sekarang juga lebih dimudahin, orang cari ayam. Kalau pemain ayam yang beneran bagus tuh, pemain yang tahu ayam, dia cari peternakan, yang di pam bagus lah gitu kan. Nggak semuanya emang pam yang jual ayam itu semua ayam bagus dikeluarin. Gitu. Ada juga ayam yang buat disimpan, ada yang buat dibuat main. Kalau saya terus terang, kemarin waktu lalu-lalu tuh saya masih suka main. Tapi saya ayam sebagus apapun, kalau hasil ternakan saya sendiri saya jual. Gitu. Saya jual. Makanya kemarin ada beberapa ayam yang di kontes ataupun di pro ayam. Jadi misal gini mungkin ini bukannya permainan saya, enggak juga. Saya ayam yang bagus nih. Misal ada 5, 4 saya keluarin, 1 saya simpen. Gitu. 1 ekor saya simpen, saya lihat sampai prospeknya dia, sampai top performnya dia, saya bawalah. Saya mainin, ayam itu misal menang bagus Nah, itu saya jual dengan harga mahal. Udah pasti kan, karena prestasi gitu. Jadi bukannya ayam yang bagus itu disimpan, nggak ada. Kalau bahasa saya yang bagus disimpan, semua ayam perawatan saya dijual, tapi dengan harga yang cocok gitulah. Kalau misalnya di sini ayam-ayam muda ini standarisasinya teman-teman mungkin udah tahu, ya udah langsung jual gitu aja. Habis kita video, kita keluarin. Kalau misalnya teman-teman yang nanya, "Bang, ayam yang siapaan?" Kadang-kadang kan gitu ya. Budget berapa? Saya ada sekian. Ya ada. Saya bilang gitu.
Tapi di jauh di atas standar anakan yang baru panen gitu. Oke, jadi tadi udah dibahas, dibahas semua sama Ayan kan. Untuk di dunia ayam ini, suka dukanya gimana sih, Suka dukanya sih, kalau sekarang tinggal sukanya aja sih. Orang mah ceritain dulu yang sedihnya ya. Jangan suka aja lewat. Masa kesedihan kita ceritain ya. Jadi alhamdulillah perjalanan dari nol sampai di titik sekarang ini mungkin saya belum apa-apa di dunia ayam. Masih banyak orang yang lebih senior, orang yang lebih lebih dari masih banyak lah. Saya juga istilahnya dengan ternakan seadanya seperti ini, saya belum merasa cukup, saya belum merasa puas, saya masih tetap harus upgrade ke depannya lebih baik dan lebih baik lagi. Kalau mementingkan istilahnya kualitas ya, kualitas masih kurang terus sampai benar-benar dapatnya yang terbaik. Betul. Lah, gitu kan. Jadi kalau misalkan kita kan namanya ini kan sebetulnya usaha juga lah ya. Ini kan sebetulnya usaha juga. Karena banyak terlibat orang-orang di dalam sini. Kalau misalkan kita maaf nih ya, kalau misalkan kita ngebahas di ayam ini, kalau misalkan kerugiannya itu biasanya di apa sih ya? Kayak misalkan ayam tak sakit, mati apa berapa jumlah gitu. Gimana sih ya biasanya? Sebenarnya hal-hal seperti itu tuh udah, kalau kita peternak ayam yang mungkin baru mau naik, itu rasa takut di situ tuh paling besar. Nah itu karena kan jadi salah gitu ya. Makanya teman-teman yang saya bilang tadi, kalau mau peternak itu serius, harus punya basic dari awal sampai akhir. Jadi kalau misalnya cuman bang saya punya uang, ternak ayam dengan uang itu tidak bisa. Kalau kita misalnya nggak punya jiwa rasa ternak dan tangan yang cocok untuk peternakan ayam, nah jadi saya kasih tahu nih ya, ayam bagus dikawinin sama ayam bagus belum tentu hasilnya bagus, ya kan? Makanya tangan si peternak itu harus bener-bener cocok. Ngaruh juga ya. Ngaruh banget. Makanya yang di kandang peternakan itu aki-aki itu mau dia kayak gimana ya tangan, karena tangannya bagus, ayam dikawinin dia selalu jadi pasti hasilnya bagus gitu. Mungkin karena dia melakukannya dengan sepenuh hati. Ngomong-ngomong tadi dukanya tuh pasti ada lah ya kan. Pasti ada. Jadi yang penting itu kita konsisten dengan perawatan yang udah bener-bener standarnya perawatan ayam, dari kebersihan, dari vaksin, pengontrolan, dari pakan, semua itu harus benar-benar dijaga. Dan jadi gini, kadang gini kenapa ayam bisa mati? Nah itu semua. Kadang suka kayak gitu tuh. Banyak itu. Jadi itu kan sebabnya udah masuknya kan virus. Semua ayam kan membawa bakteri. Bakteri jahatnya lebih besar. Nah jadi kalau misalnya dari populasinya terlalu berlebihan dengan ayam yang dengan kesehatannya yang kurang bagus berlebihan, itu bakal jadi timbul masalah besar. Karena semakin kita diemin itu semakin semakin menjadi. Kalau sudah penyakitnya 30% itu udah repot. Ayam yang udah kena sakit kita keluarin ke tempat lain yang kena. Nah jadi kita cuma bisa pasrah. Makanya dari perawatan kandang, semprot kandang, dari perawatan vaksin, semua itu harus benar-benar sudah tertata dari awal. Jadi kalaupun kayak tadi tuh kita lihat di peternakan ini sakit, ini udah nggak bakal nepain ke temennya, karena langsung kita tarik. Kalau kita biarin yang 2 sakit, yang 3 sakit, yang 4, 5 sakit, takutnya ke semuanya. Itu pasti ngelebar ke semuanya gitu. Jadi vaksin itu cuma buat menunjang kekebalan. Tapi tetap kalau udah penyakitnya parah, di situ populasinya udah terlalu berlebihan, itu pasti semuanya pasti kena. Gitu. Makanya tadi ada untuk karantina ya. Betul. Jadi semuanya udah disiapin gitu biar aman lah, nggak kena semua. Oke, nah sekarang nih yang lagi breeding ini nih apa nih ya? Jadi sekarang saya udah upgrade nih ya. Mungkin teman-teman yang udah ngikutin ANT ini udah tahu, dari Assassin, Kenji, Genosida, sekarang ada Marapi, ada Venom dan yang kawan-kawanan yang lain. Jadi yang kita breeding itu nggak asal-asalan. Ayam yang kita breeding itu yang benar-benar ayam bagus dan menurunkan anak yang bagus. Itu dia. Jadi itu mitos. Ada mitosnya, ayam bagus bisa bagus buat diri dia sendiri. Ada ayam bagus bisa nurunin anak yang bagus. Nah jadi kita harus benar-benar jeli, kita harus benar-benar teliti karena nggak sembarangan kita update. Misal kalau cuma kita ngawinin ayam, ya ayam bisa kawin. Mau apa sama apa aja bisa kawin gitu kan. Bebek nungging aja bisa dikawinin kan gitu ya. Nah tapi kita harus tahu dari betina bagus nurunin anak bagus, kita kasih jantan yang bisa nurunin anak bagus. Gitu. Kalau saya masih percaya itu. Jadi kalau bahasa
ada primbon ya, buku orang zaman dulu lah gitu. Jadi tetap masih ada yang bisa dipercaya gitu. Nah, saya lagi upgrade lagi, mungkin kalau Kenji Assassin udah alhamdulillah saya udah ngerasa sedikit puas. Untuk 1-2 tahun ke depan saya masih bisa buat nanganin ayam-ayam yang lain. Yang si Kenji ya. Kenji Assassin, ada Genosida Assassin. Sekarang saya update lagi. Apa nih? Betina dari anak Yaris. Yaris ini kan Mangon. Oh, Mangon, oke. Yang tadi ya. Betina ini Yaris ini Mangon, kita import dari salah satu pram besar di Thailand. Mainnya standar. Cuma bom banget gitu, keras banget. Nah, itunya kita gitu ya. Jadi berat lah gitu. Jadi kita silang sekarang sama Kenji. Nah, jadi dia Pakoy mau Mangon gitu. Pakoy saya silang Mangon. Cuman Mangonnya ini darah bloodline-nya gini. Jadi Yaris saya silang sama Pakoy. Anak pertama itu gagal. Mainnya tuh kurang bagus. Dapat betina saudaranya. Itu saya kawinin Kenji. Alhamdulillah. Jadi dia dari depan udah dapat, dari depan dapat, dia begini nempel langsung narik. Nempel narik, mainnya bagus, mainnya indah. Jadi kejelekan dari Yaris, dari kalau Mangon itu kan semuanya orang tahu lah dasar Mangon tuh pemainnya pasti jelek. Kita silang sekarang dari cucu Yaris, saya silang sama Kenji. Wah, hasilnya bener-bener luar biasa nih. Jadi ini masih ada beberapa baru orbit beberapa ekor. Jadi belum dikeluarin tapi ini? Belum dikeluarin, jadi ya? masih saya lihat. Kalau Kenji sama betina yang lain sudah lolos seleksi, saya keluarin semuanya. Tapi dengan betina ini saya cek dulu. Saya lihat sampai dia top performnya sampai di mana. Kalaupun nanti pas, jadi kan kita baru tes 2 kali. Tes pertama bagus, tes kedua makin bagus. Kita nggak tahu nanti kedepannya dia ayamnya karakternya bakal seperti apa. Kalau dia tetap bertahan dia mainnya super lock, tapi dia bisa dari depan, narik dari depan, itu bakal kita lanjutin, Nak. Tapi kalau misalnya dia cuma ngambil dari depan aja, wah udah kita bilang nggak bisa gitu. Jadi nggak ada perkembangan. Kita pernah coba ayam Mangon kita silang Pakoy, jadi mainnya nanggung. Nah, mainnya bingung. Dia Pakoy, entar Pakoy, entar Mangon, entar Pakoy, entar Mangon. Nah, jadi kita kalau yang sekarang kita upgrade ini, dia Pakoy. Tapi dia punya tarik dari depan yang luar biasa. Gitu. Mainnya udah nggak ada jual lontong sayur, udah nggak ada. Jadi dia tetap di atas, dia masuk, dia narik. Dia dapat celah dari depan, ditarik dari depan. Gitu. Jadi nanti kita spill mungkin videonya ada di Instagram, ada di Telegram. Ada di Telegram, ada di video yang lain-lain gitu. Nanti contoh ayamnya saya kasih lihat lah. Nih, kalau buat teman-teman kalau mau lihat bisa japri ke WhatsApp-nya. Boleh. Ya. Nanti ada Telegramnya juga. Tapi ini belum kita keluarin dulu. Kalau udah jadi mau dijual semua silakan. Tapi kalau masih tanggung saya mending gak usah. Gitu. Kalau Pakoy yang Mangon biasanya apa sih ya? Sebenarnya kalau Pakoy yang Mangon udah persiapan apa? Pakoy yang Mangon sih banyak. Kadang orang ada sih. Enggak, sebutannya. Pamangon apa sih namanya? Bukan, kalau Pamangon itu ya Pama. Kalau Koingon itu dasarnya Pakoy disilang Saigon biar ukurannya gede. Gitu. Koi Tradngon. Koi Tradngon ya. Ada darah dari Mangonnya gitu. Gitu sih, Oke, mungkin cukup sekiannya. Nanti kalau teman-teman mau spill bisa ke ayam langsung. Siap. Jadi ini si ayam yang upgrade-kan dari Pakoy dan Mangon ini masih dalam proses. Dalam proses untuk pengembangan. Belum keluar. Belum. Kalau udah keluar ya tunggu aja. Pasti kita keluarin semuanya. Pasti dikeluarin nanti. Oke, terima kasih sebelumnya untuk hari ini cukup sekian dulu dari Peternakan Ayam Bekasi dan Vertical Fauna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.